Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya nggak akan membahas vlog, unboxing, atau interview. Tapi kali ini saya akan membahas tentang peluru motivasi. How far can we get if we sail a little bit high? Anda merasa terasingkan? Anda jenuh? Kalian semua yang pasti gabut dan cari di YouTube cara gimana agar Anda bisa menemui untuk mencari tips-tips agar Anda bisa melalui semua itu. Tepat sekali, Anda tepat sekali membuka dan menonton video ini. Jangan di-skip ya, supaya Anda paham dan masalah Anda bisa terpecahkan. Ada 3 sebab kenapa kalian merasa terasingkan atau diasingkan. Yang pertama, itu karena pergaulan kalian. Pergaulan bisa datang dari pertemanan, persahabatan. Yang kedua adalah lingkungan di sekitar kalian. Ya, tetangga-tetangga kalian, saudara-saudara kalian. Dan yang ketiga adalah dari diri kalian sendiri. Nah, ini yang ketiga. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Dari pergaulan. Kenapa Anda merasa terasingkan gitu dalam pertemanan maupun persahabatan? Cari dulu dalam perspektif pergaulan tadi, apakah Anda berbuat salah pada teman Anda, ataupun Anda merasa terzolimi, dihina, tersakiti dalam pergaulan. Itu memang hal wajar kalian merasa tidak dianggap gitu. Cari dulu sebabnya. Posisi kalian itu benar atau salah? Introspeksi diri. Jika Anda benar, Anda dihina, ditindas, ataupun diganggu, lebih baik mundur. Gak usah bergaul dengan orang-orang yang selalu menghina, menghujat, bahkan menindas. Kalau soal lingkungan, yang namanya hidup bermasyarakat, bertetangga, itu sangat mungkin terjadi konflik sosial. Coba introspeksi dulu. Tetangga kalian, saudara-saudara kalian, ada yang mengganggu, ada yang, contoh nih, kalau kalian beli barang mewah terus dicibir tetangga,
atau tetangga iri terus menjauhi. Itu sering sekali muncul konflik sosial dalam bertetangga. Anda berbuat benar, tidak salah. Anda beramal terus dicicir tetangga, dinyinyirin tetangga, wajar itu. Perlu diingat, kalau Anda memang benar, terus berjalan. Biarkan mereka yang nyinyirin, yang menjauhi, karena Anda benar. Beda lagi kalau posisi Anda, contoh ya, mencuri barang tetangga, terus kalian ketahuan, Anda ketahuan, terus Anda diasingkan, dijauhi. Nah, itu beda lagi konteksnya. Kalau itu Anda yang salah, makanya Anda merasa diasingkan. Itu contoh nih, malam-malam Anda begadang sama teman Anda dan mengganggu, suaranya mengganggu tetangga kalian. Tetangga merasa terganggu, Anda dimarahin. Nah, itu beda lagi konteksnya, berarti Anda salah. Dan Anda patut introspeksi diri karena Anda salah gitu. Contohnya, Anda dapat amanah dari tetangga Anda, disuruh beli ini di jam segini yang ditentukan, tapi Anda tidak menepati janji atau bahkan malah kabur uang tersebut. Nah, itu salah. Tetangga kalian wajar. Nah, ini orang nggak bisa dipercaya, nggak usah didekatin, jauhi aja. Nah, itu sebabnya. Dan yang ketiga itu terasingkan dalam hal perspektif pemikiran kalian sendiri. Itu berarti di dalam hati Anda ada penyakit hati namanya. Nggak ada konflik sosial, nggak ada permasalahan di dalam pergaulan maupun hidup di lingkungan Anda, tapi Anda merasa terasingkan. Berarti ada penyakit di dalam hati kalian yang patut Anda usir, patut Anda gempur supaya pemikiran dan wawasan kalian luas, pandangan ini luas gitu. Jadi Anda tidak merasa, oh saya terasingkan. Tidak. Ada 3 cara untuk Anda supaya tidak merasa diasingkan di lingkungan pergaulan maupun di sekitar kalian. Yang pertama, benahi dulu dari diri kalian, dari internal kalian dulu dibenahi. Oh, saya berbuat salah atau tidak, saya pernah mengganggu atau tidak, saya pernah menghina atau tidak. Kalau memang tidak, kalian berjalan saja, nggak usah lihat kanan kiri, berjalan saja seperti biasa. Kalau memang ada salah, baru itu kalian minta maaf kepada mereka. Kalau sudah minta maaf kan enak, dan pemikiran kalian tidak tidak badak gitu. Yang kedua perlu diingat, yang kedua, berbuat baiklah kepada semua manusia.
konteks itu perlu tuh, penting itu. Soal dibalasnya jelek atau negatif itu urusan mereka, yang penting Anda sudah berbuat baik kepada sesama manusia gitu. Pasti ya, kalau kalian berbuat baik, pasti dimanapun Anda berada, pasti orang yang Anda kasih itu akan merasa, wah orang ini baik ya. Karena kebaikan akan membekas dalam hati gitu. Yang ketiga, jangan pernah menghina orang lain, apalagi yang sensitif seperti menghina fisik atau menghina kemampuan dari seseorang itu. Jangan. Itu yang harus kalian terapkan jika Anda merasa terasingkan. Oke, Anda merasa terasingkan, Anda merasa berbuat salah. Terus Anda melakukan kesalahan, menghina teman-teman Anda, menghina fisik tetangga Anda. Oke, kalian mengurung diri dan tahu jalan keluarnya. Ya satu-satunya yang minta maaf. Kalau mereka nggak memaafkan gimana? Ya kalau kalian sudah berusaha meminta maaf pada mereka, ya sudah, itu urusan mereka. Yang penting Anda sudah minta maaf. Dan yang terakhir, kalian harus minta maaf pada diri sendiri. Karena undang-undang itu bersosial itu ya harus kumpul, sesama manusia itu harus berdamai. Apalagi kita hidup di negara Pancasila, 5 sila itu sudah lengkap komplit, bisa diganggu gugat. Kalau 5 sila itu Anda terapkan dalam diri kalian, pasti Anda tidak akan merasa terasing. Dunia ini luas dunia. Yang penting pesan saya selalu introspeksi diri. Ada salahnya kah diri ini? Ada kelirunya kah diri ini? Atau kita tidak bisa beradaptasi di lingkungan tersebut? Nah, kita harus tahu bagaimana cara beradaptasi supaya diterima di lingkungan tersebut. Nah itu pasti kok Anda tidak akan terasingkan lagi, pasti. Oke, sekian dari saya ya. Bila Anda suka, boleh di like. Bila Anda request tentang guru motivasi ini, tips-tips apa yang bisa saya berikan pada kalian, boleh komen di bawah ini. Dan jika Anda menyukai atau mensupport channel FCK HSNI, boleh berlangganan gratis di channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekian dari saya, Hasan. Salam silaturahmi.